Apa orang itu? Siapa sebenarnya yang berani memprovokasi sekte boneka mengerikan di kota boneka besar? Apakah dia tidak tahu bahwa sekte wayang mengerikan memiliki divisi cabang yang terletak di tempat ini? Sepertinya itu Lindong. Lindong itu, yang dianggap telah melukai Huagu. Anak itu pasti sudah gila jika dia memilih untuk datang ke sini dan membuat masalah. Puff, apa yang kamu tahu? Saya mendengar bahwa Lindong ini sebelumnya mengalahkan jenius Wang klan Wang Yan di Great Desolate Ancient Table. Faktanya, di dalam domain tablet, dia mampu bertarung melawan semua praktisi klan Wang elit miliknya sendiri. Siapa yang bisa menandingi kecemerlangannya? Ya, pada kenyataannya, dia bahkan menerima seni bela diri manifestasi yang lebih baik daripada yang diterima oleh jenius terkenal Lin Langtian. Pria ini tidak hanya berani tetapi dia sangat berbakat. Menurut pendapat saya, bahkan Teng Li dari Gasly Puppet Cult, Mu Qianqian dari Great Devil Sect dan Wu Qi dari Martial Alliance tidak bisa memegang lilin untuknya. Tidak mungkin. Apakah dia benar-benar sangat kuat? Sepertinya kita akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Lindong ini selalu berselisih dengan sekte boneka mengerikan. Sekarang dia memilih untuk dengan berani melangkah maju, pertempuran yang menghancurkan bumi pasti sudah pasti. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Seluruh Great Puppet Cult langsung menjadi panas saat banyak sosok melintas dan muncul di atas berbagai gedung tinggi yang tersebar di seberang jalan. Kemudian, tatapan aneh semua terkunci pada sosok yang melayang di udara, sementara bisikan terus-menerus tersebar di seluruh kota seperti gelombang pasang. Lindong melayang di udara saat dia menatap dingin ke arah lokasi sekte boneka mengerikan. Sehubungan dengan tatapan dari kerumunan, dia sepertinya tidak keberatan. Meskipun semua orang tampaknya menganggap area ini seperti zona berbahaya dan berbahaya, di matanya, itu bukan apa-apa. Bajingan kecil Lindong, lelaki tua ini masih berduka atas kenyataan bahwa aku tidak bisa mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri. Saya tidak pernah mengharapkan surga untuk menjawab doa-doa saya dan memungkinkan Anda untuk melarikan diri dengan aman. Baiklah, hari ini, lelaki tua ini akan merobek anggota tubuhmu di depan orang banyak dan memajangnya di tembok kota untuk memperingatkan yang lain. Beberapa saat setelah Lindong berteriak, di divisi cabang kultus wayang mengerikan, aura ganas langsung meledak. Kemudian, beberapa sosok berkerumun seperti semut, sebelum mereka dengan cepat mencapai beberapa gedung tinggi yang terletak di bawah Lindong. Bahkan, beberapa di antaranya bahkan langsung melakukan perjalanan melalui udara. Pada saat yang sama, suara berbisa Huagu tiba-tiba memantul ke seluruh kota. Ketika mereka mendengar kata-katanya yang berbisa, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari kota langsung bergeser dan berbalik untuk melihat orang-orang yang mengalir keluar dari Gasly Puppet Cult. Di antara mereka, adalah Huagu, yang sekarang mengenakan jubah abu-abu. Dia juga memegang tombak tulang putihnya dan ekspresinya tampak sangat garang dan mengerikan. Kamu kentut tua yang bodoh. Sebelumnya saya memilih untuk membiarkan Anda hidup. Jika Anda menolak untuk mempelajari kebodohan cara Anda, maka tanggal hari ini tahun depan akan menjadi hari berkabung Anda. Saat dia menatap Huagu, yang memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya, ekspresi Lindong berubah tegas saat dia dengan dingin berteriak. Mendengus, bocah pintar. Berdiri di depan Huagu, mata Teng Lei dengan dingin mengunci Lindong, sebelum dia terkekeh, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu berhasil melarikan diri dari wali itu, aku senang kamu berhasil. Sekarang Anda dapat menyerahkan boneka jiwa bermutu tinggi itu kepada kultus boneka mengerikan saya. Juga, sehubungan dengan manifestasi seni bela diri yang Anda beruntungkan, saya cukup tertarik dengannya. Kali ini, serahkan padaku juga. Aku takut orang bodoh sepertimu tidak memiliki kemampuan untuk menikmatinya. Lindong menatap Teng Lei, sebelum senyum muncul di bibirnya. Namun, senyumnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Lagi pula, sebelumnya di domain tablet spiritual, jika dia tidak memiliki simbol gelap, dia mungkin sudah mati karena bajingan itu. Jika kamu tinggal di luar, aku mungkin tidak bisa berurusan denganmu. Namun, saya tidak pernah berharap bahwa Anda akan sebodoh ini muncul di depan pintu saya. Kalau begitu, jangan salahkan sekte boneka mengerikanku karena kejam.
Mata Teng Lei gelap saat dia tertawa terbahak-bahak. Pemimpin sekte muda, biarkan aku menangani bajingan kecil ini dulu. Setelah saya memotong anggota tubuhnya, saya akan membuatnya memohon belas kasihan di depan Anda seperti anjing. Mata Hua Gu serius. Kemudian, dia mengambil langkah maju, sebelum kekuatan Yuan yang tangguh meletus dari dalam tubuhnya. Segera, tanpa menunggu tanggapan Teng Lei, sosoknya melintas sebelum dia langsung berubah menjadi kilatan pelangi dan berlari menuju Lindong. Bajingan kecil, kamu hanya bisa menyakitiku sebelumnya karena aku ceroboh. Kali ini, orang tua ini akan membantai Anda secara pribadi. Mari kita lihat seberapa sombongnya kamu nanti. Petik 2. Sosok Huago tiba-tiba melesat maju, sebelum bayangan bersinar ganas langsung muncul dari tombak tulang di tangannya, sebelum mereka terbang secepat kilat menuju titik vital Lindong. Aliran suara angin yang membelah dengan cepat terbentuk di bawah tombak. Sebelumnya, karena terlalu percaya diri, dia terluka parah oleh Lindong. Huagu selalu menganggap ini sebagai penghinaan besar. Oleh karena itu, karena dia memiliki kesempatan hari ini, dia secara alami akan membuktikan di depan semua orang, bahwa berdasarkan kekuatannya saat ini, jika dia ingin membunuh Lindong, semudah membalik telapak tangannya. Tombak penggores tulang iblis. Bayangan bercahaya tombak panjang itu melesat maju sebelum langsung mendekati Lindong. Kemudian, mata Huagu menjadi dingin sebelum dia tiba-tiba menyentakkan tangannya beberapa kali. Kemudian, aliran bayangan tombak yang tangguh diisi dengan energi sedingin es sebelum mereka meluncur di sepanjang tulang dan otot Lindong dan menyerang mereka. Apa ini pemetikan tulang kotoran banteng, tersesat. Namun, saat dia menghadapi serangan hebat Huagu, Lindong malah terkekeh. Kemudian, dia tiba-tiba mengambil langkah maju, sebelum tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya seperti kaca. Kemudian, energi yang hebat mengalir melalui otot-ototnya saat mereka menyebar dengan cepat. Ketika cahaya seperti kaca itu muncul di tubuh Lindong, Lindong menekuk telapak tangannya, sebelum dia menjulurkan tangannya ke depan seperti cakar elang. Kemudian, dia benar-benar langsung meraih tombak panjang yang mengancam itu, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tebal. Mencari kematian. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar meraih tombak tulangnya dengan tangan kosong, semburat kejutan melintas di mata Huagu. Segera, wajahnya menjadi gelap saat Yuan Power dengan keras menyembur keluar dan langsung berubah menjadi bilah tajam Yuan Power yang bersinar di ujung tombaknya, saat dia mencoba untuk langsung mengiris telapak tangan Lindong. Dentang-dentang. Namun, ketika pedang bercahaya Yuan Power itu menyentuh telapak tangan Lindong, percikan api tiba-tiba meletus sementara suara logam yang tajam menyebar dengan cepat. Namun, pada akhirnya, satu-satunya yang tertinggal di lengan Lindong hanyalah goresan putih. Dengan sedikit keterampilan, namun kamu masih berani mempermalukan dirimu sendiri. Lindong terkekeh, sebelum dia tiba-tiba mencengkeram tinjunya. Kekuatan mengerikan menyembur keluar, sebelum suara Pa muncul. Kemudian, di bawah tatapan bingung orang banyak, dia dengan paksa menghancurkan tombak tulang Huagu. Apa? Ketika dia melihat bahwa tombak tulangnya yang kokoh telah dihancurkan oleh telapak tangan Lindong saja, Huagu panik sampai kelopak matanya mulai melompat. Saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa Lindong beberapa kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Setelah kesadaran ini, sedikit kegelisahan muncul di hati Huagu. Tanpa ragu, dia segera membuang tombak tulang di tangannya dan buru-buru mundur. Karena kamu berani bergerak, mengapa mundur sekarang? Namun, saat ini, Lindong pasti tidak akan memberikan orang tua ini kesempatan untuk melarikan diri. Segera, kaki dan telapak tangannya menonjol ke depan, sebelum sosoknya melintas. Dalam sekejap, dia muncul tepat di depan Huagu. Telapak tangan penghancur tulang putih. Ketika dia melihat Lindong mengejarnya, kekuatan Yin Yuan yang kuat segera meletus dari telapak tangan Huagu, sebelum dia dengan cepat membantingnya ke dada Lindong. Ledakan. Saat dia menghadapi serangan Huagu, wajah Lindong tetap tenang, saat dia langsung merentangkan tangannya, sebelum telapak tangannya langsung membengkak. Kemudian, seperti kipas besi, dia dengan paksa mencengkeram telapak tangan Huagu. Karena kamu ingin mematahkan anggota tubuhku, maka aku akan membiarkan kamu mengalami sensasi itu terlebih dahulu.
Mata Lindong yang ganas saat ia dingin berteriak. Kemudian, dia mencengkeram telapak tangannya yang besar, sebelum kekuatan mengerikan langsung muncul. Retakan. Setelah Lindong mencengkeram telapak tangannya, suara retak tulang yang menusuk langsung meletus. Segera, jeritan kesakitan Hua Gu segera menyusul. Bajingan, lepaskan penatua Hua Gu. Ketika praktisi elit pemujaan boneka mengerikan melihat pemandangan ini, ekspresi wajah mereka berubah drastis. Segera, beberapa praktisi elit berlari maju, sebelum serangan hebat segera meledak ke arah Lindong. Bang bang bang. Namun, sebelum serangan mereka bisa mencapai Lindong, berdiri di dekatnya, Little Flame menggesek kisah pitonnya, sebelum beberapa bulu mata darah yang bersinar membelah langit dan dengan kejam menghantam tubuh mereka, menyebabkan mereka terlempar, sambil muntah darah. Lindong dengan santai melepaskan tangannya, sebelum ratapan Hua Gu jatuh dari udara. Akhirnya, dia dengan mengerikan mendarat di tanah, sebelum tangisannya yang menyakitkan memantul ke seluruh kota. Di dalam kota, sepasang mata menatap Hua Gu, yang berguling-guling di tanah. Saat ini, telapak tangan Hua Gu hampir berubah menjadi bubur daging. Pemandangan ini menyebabkan beberapa orang bergidik, sebelum mereka segera merasa kagum. Bagaimanapun, Hua Gu adalah seorang praktisi tahap Ki penciptaan tingkat lanjut yang asli. Namun, setelah bertukar beberapa pukulan, dia telah dikurangi sampai keadaan yang menyedihkan oleh Lindong. Seketika, beberapa orang menoleh untuk melihat yang lain, sebelum mereka tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Sepertinya rumor itu memang benar. Teng Lei, karena kamu ingin menyakitiku, hari ini, aku akan membersihkan sekte boneka mengerikanmu dengan darah. Setelah dia mengalahkan Hua Gu dengan cara yang mendominasi, Lindong secara bertahap menundukkan kepalanya sebelum dia menatap Teng Lei dengan sungguh-sungguh. Kemudian, suaranya yang sedingin es memantul di seluruh kota boneka besar. Saat mereka menatap pemuda itu, yang melayang di udara dengan aura yang sangat mengancam, setiap faksi di Great Puppet City tanpa sadar merasakan hawa dingin di punggung mereka. Saat ini, mereka semua mengerti bahwa bukanlah langkah bodoh bagi Lindong untuk melangkah maju sendirian. Sebaliknya, dia memiliki kemampuan untuk mendominasi wayang mengerikan sendiri. Seketika, mata beberapa orang tanpa sadar menoleh untuk melihat Hua Gu yang meratap itu. Sepertinya kali ini, sekte boneka mengerikan telah benar-benar menyinggung orang yang sangat merepotkan. Huff, di bawah tatapan seluruh kota, wajah Teng Lei berubah semakin hijau seperti baja. Dia tahu bahwa jika dia terus membiarkan Lindong berperilaku kejam, maka reputasi sekte boneka mengerikan mereka akan hancur. Setiap anggota elit Ghastly Puppet Cult mendengarkan. Mengatur formasi. Hari ini, aku akan membuat bajingan tak berguna ini menyesali setiap kata terakhir yang dia katakan. Teng Lei yang berwajah baja perlahan mengangkat kepalanya saat dia menatap Lindong dengan berbisa. Kemudian, teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa tiba-tiba bergema di seluruh kota boneka besar. Ketika mereka mendengar suara Teng Lei, semua orang tahu bahwa kali ini, sekte boneka hantu bermaksud untuk bertarung sampai akhir yang pahit dengan Lindong. Saat teriakan marah Teng Lei mendarat, banyak tanggapan tertib segera terdengar dari bawah. Segera setelah itu, sosok demi sosok tersapu seperti kilat, masing-masing mengambil posisi dan dengan cepat membentuk formasi aneh. Meskipun formasi yang disebut kultus wayang mengerikan masih kurang dibandingkan dengan formasi di mana 4 klan besar bergandengan tangan, kekuatannya masih cukup tangguh. Bagaimanapun juga, sekte boneka mengerikan adalah faksi tingkat atas di Provinsi Great Desolate. Bahkan jika ini hanya divisi cabang, masih ada cukup banyak praktisi elit. Oleh karena itu, kekuatan formasi yang mereka kumpulkan sangat kuat tanpa tandingan. Formasi Majelis Iblis Boneka Mengerikan. Banyak teriakan terdengar dari mulut praktisi pemujaan wayang mengerikan sebelum pilar demi pilar-pilar cahaya Yuan Power langsung meledak dari tubuh mereka, menghubungkan satu sama lain dan menyatu menjadi formasi cahaya yang sangat besar, yang menyelimuti langit di atas Lindong. Di pusat formasi adalah Teng Lei dan beberapa praktisi sesepuh sekte boneka mengerikan. Tahap kultivasi mereka semua telah mencapai tahap penciptaan Ki dan mereka agak kuat. Saat ini,
Mereka mendesak Yuan Power atau mental energi dari tubuh mereka untuk bergabung ke dalam formasi besar, menyebabkan gelombang formasi menjadi semakin menakutkan. Terbukti, reputasi formasi kultus wayang mengerikan ini tidak lemah. Oleh karena itu, ia segera menarik teriakan alarm dari kota boneka besar. Jelas, mereka semua pernah mendengar tentang formasi terkenal ini. Di area divisi cabang Sekte Iblis Besar, mata Mu Qian dan sekelompok praktisi Sekte Iblis Besar semuanya terpaku pada pertempuran di langit. Mereka benar-benar menggunakan formasi Majelis Iblis Boneka Mengerikan. Mengingat jumlah praktisi pemujaan boneka mengerikan di sini, dengan kekuatan formasi, kekuatan seseorang secara praktis akan mampu bersaing dengan praktisi manifestasi setengah langkah. Lindong benar-benar disayangkan. Seorang praktisi Sekte Iblis Besar berkomentar. Itu mungkin tidak terjadi. Kekuatan Lindong sangat luar biasa. Bagaimanapun, Huagu adalah seorang praktisi tahap Ki penciptaan tingkat lanjut biru sejati, namun, dia terluka parah dalam waktu kurang dari 2 ronde. Dengan tingkat kekuatan pertempuran ini, siapa di antara tahap penciptaan Ki yang bisa berharap untuk menandingi dia? Bahkan jika Teng Lei berencana mengandalkan formasi hebat untuk menghadapi Lindong, itu tidak akan semudah itu. Tetua Sekte Iblis Besar lainnya membelai janggutnya sambil menggelengkan kepalanya dan berkata. Petik 2. Saat dia mendengar berbagai suara dari kelompok di belakangnya, mata indah Mu Qian dengan lembut berkilauan sementara matanya tetap terpaku pada sosok muda yang telah diselimuti oleh formasi besar. Dia secara alami dapat merasakan bahwa dibandingkan dengan waktu di simbol Puppet Lair, Lindong telah menjadi jauh lebih kuat. Paling tidak, dia pada saat itu yakin bahwa dia akan dapat bertukar pukulan dengan Lindong, namun, kepercayaan itu sekarang telah melemah secara signifikan. Untuk seorang praktisi yang kuat seperti Huagu, bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan mampu mengalahkannya. Namun, di tangan Lindong, yang pertama tidak mampu menahan bahkan satu pukulan. Selain itu, Mu Qian tahu bahwa masih ada boneka simbol kelas atas di tangan Lindong. Selanjutnya, seni bela diri manifestasi yang dia peroleh dari tablet bela diri manifestasi belum digunakan. Oleh karena itu, jika Teng Lei ingin meminjam kekuatan formasi besar untuk membunuh Lindong, itu akan sangat sulit. Sementara banyak praktisi Sekte Iblis Besar sedang mendiskusikan tentang pertempuran di langit, di bagian lain, di mana Martial Alliance berada, sejumlah besar praktisi Martial Alliance juga menyembur keluar dan melemparkan tatapan heran ke arah langit. Wuci, apakah anak muda itu Lindong, yang Anda sebutkan telah memperoleh seni bela diri manifestasi dari tablet bela diri manifestasi? Sepertinya dia memang sangat ganas. Berdiri di kepala kelompok, seorang tetua berambut putih memasang ekspresi aneh di wajahnya saat dia menatap Lindong di langit sebelum menoleh ke seorang pria muda di sampingnya dan bertanya. Hehe, di ruang tablet kuno, Lindong telah mengambil sendiri praktisi klan Wang, sebelum dia bisa menempati kursi ke-9. Jika Teng Lei ini berencana meminjam formasi hebat untuk membunuh yang pertama, dia mungkin sedikit terlalu optimis. Pemuda bernama Wuci telah bertemu dengan Lindong beberapa kali. Pada saat ini, dia tersenyum ketika dia menjawab. Kali ini, Sekte Boneka Mengerikan mungkin akan menderita kekalahan telak di tangan Lindong. Haha, saat dia menyelesaikan kalimatnya, nada suara Wuci jelas diwarnai dengan kegembiraan atas kemalangan mereka. 3 faksi teratas semuanya memiliki konflik karena konflik kepentingan mereka. Sekarang mereka dapat melihat Sekte Boneka Mengerikan menderita, mereka secara alami agak senang. Sulit, namun, sebagai tanggapan atas kata-katanya, tetua berambut putih itu perlahan menggelengkan kepalanya. Dia menatap ke arah kultus wayang mengerikan dan mengingatkan dengan nada acuh tak acuh, apakah Anda lupa orang yang ditempatkan di divisi cabang kultus wayang mengerikan? Setelah mendengar ini, Lindong pertama kali tercengang, tetapi segera setelah itu, kulitnya tiba-tiba berubah saat dia berteriak, tangan pembantai darah Cao Zhen. Bukankah orang itu tidak muncul selama setahun? Dia tidak muncul hanya karena dia berencana menyerang tahap manifestasi. Penatua berambut putih menghela nafas saat dia menjelaskan. Menyerang tahap manifestasi. Bagaimana bisa semudah itu? Pupil Wuci sedikit menyusut saat dia berkata. Mengingat kemampuan orang itu,
bahkan jika dia tidak benar-benar maju ke tahap manifestasi, manifestasi setengah langkah tidak akan lolos darinya. Saya percaya bahwa kekuatannya seharusnya cukup untuk membalikkan keadaan. Penatua berambut putih itu menjawab. Saat ini, orang itu belum muncul hanya karena dia tidak ingin menghentikan kultivasinya karena masalah seperti ini. Jika Lindong terus menimbulkan masalah, mungkin dia akan merasa sangat sulit untuk meninggalkan kota wayang besar dengan selamat. Wuci terdiam beberapa saat, setengah langkah menuju manifestasi. Meskipun itu masih belum dianggap sebagai tahap manifestasi yang sebenarnya, itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan tahap penciptaan Ki tingkat lanjut. Jika orang itu benar-benar masih dalam sekte wayang mengerikan kota wayang besar, Lindong akan berada dalam bahaya hari ini. Meskipun kekuatan pertempuran yang dia tunjukkan agak kuat, masih ada celah besar ketika berhadapan dengan praktisi manifestasi setengah langkah. Namun, Lindong juga tidak mudah untuk dihadapi. Wuci mengangkat kepalanya dan menatap sosok muda itu. Dari apa yang dia lihat, Lindong bukanlah orang yang impulsif. Dia harus tahu bahwa praktisi kuat dari sekte boneka mengerikan di sini adalah sebanyak awan. Jika dia tidak yakin, dia pasti tidak akan melakukan tindakan tidak berarti seperti membuang nyawa seseorang. Jadi, masih layak untuk mendiskusikan apa hasilnya. Di langit, Yuan Power yang kuat terbentuk menjadi formasi cahaya yang menyelimuti radius 100 meter. Gelombang demi gelombang Yuan Power mirip dengan riak saat menyebar keluar. Formasi Majelis Iblis, bunuh orang bodoh ini. Teng Lei dan 3 orang lainnya yang telah mencapai tahap Ki Creation memimpin formasi besar. Mereka berempat tiba-tiba berteriak dengan keras saat kekuatan Yuan di langit langsung bergemuruh. Di bawah tatapan seluruh kota, itu dengan cepat membentuk sosok cahaya kekuatan Yuan yang sangat besar yang berukuran 100 meter. Sosok cahaya ini sangat besar. Seperti iblis besar, ia memiliki 2 tanduk di kepalanya. Sementara Yuan Power yang hampir kejam dengan panik menyembur keluar dari tubuhnya, secara langsung menyebabkan udara di sekitarnya meledak. Membunuh. Pada saat itu, setiap praktisi dari sekte boneka mengerikan berteriak dengan marah. Niat membunuh meroket ke langit, berkumpul di telapak tangan iblis besar dan benar-benar mengembun menjadi trisula berwarna darah. Udara di sekitarnya sangat dingin dan aneh. Bang! Ketika trisula berwarna darah terbentuk, sosok cahaya iblis besar membawa serta langit yang dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melangkah maju di udara, sementara trisula berwarna darah dengan kejam menusuk ke arah Lindong. Mengaum. Di belakang Lindong, Little Flame mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi saat tubuhnya langsung melebar beberapa puluh meter, membuatnya tampak seperti gunung kecil yang khusyuk. Dari rahangnya yang besar, darah berwarna seperti ditembakkan seperti naga, mengeluarkan gelombang energi yang kuat saat ia dengan kejam menembak ke arah sosok cahaya iblis yang besar. Bang! Menanggapi serangan api kecil, trisula berwarna darah di tangan iblis besar itu tiba-tiba menari dan dengan kuat memotong ke bawah, langsung berbenturan dengan cahaya darah dengan ledakan keras. Segera, energi mengamuk dengan cepat menyebar dari pusat gempa. Energi mengamuk memenuhi langit dan sosok cahaya iblis besar langsung merobeknya, sementara trisula berwarna darah sekali lagi membawa serta niat membunuh yang sangat mengerikan saat menyelimuti Lindong. Namun, ekspresi Lindong tetap tenang di hadapan sosok cahaya iblis besar yang deras, tangannya menggenggam sekitar tombak sisik surgawi kuno saat tubuhnya dengan cepat mengembang. Samar-samar, aura yang sama ganasnya terpancar dari tubuhnya. Saat ia tumbuh semakin kuat, Lindong secara bertahap mampu memanfaatkan darah esensi kera naga kuno sampai batasnya. Ketika darah esensi kera naga didesak hingga batasnya, sosok ilusi kera naga setinggi 100 meter benar-benar muncul di punggung Lindong sebagai aura ganas yang berasal dari zaman kuno membentang di langit, menyebabkan keterkejutan memenuhi wajah para penonton. Lindong saat ini seperti kera naga kuno berbentuk manusia. Formasi hebat macam apa ini? Lihat aku menghancurkannya dengan satu serangan tombakku. Sosok Lindong seperti raksasa yang berdiri di langit. Kekuatan Yuan yang cemerlang tiba-tiba meledak dari tubuhnya seperti banjir sementara tombak sisik surgawi kuno di tangannya juga membengkak hingga berukuran sekitar 10 meter. Cahaya keemasan yang berkedip-kedip di atasnya dipenuhi dengan gelombang kekuatan Yuan yang menakjubkan.
Lindong meraung saat dia mengambil satu langkah ke depan. Kekuatan Yuan yang gemilang dan kuat meledak keluar, cahaya keemasan memancar di langit saat tombak sisik surgawi kuno yang besar di tangannya tiba-tiba meledak. Saat tombak kuno itu maju, seekor naga emas besar dan kera naga muncul di tubuhnya. Dua sosok ilusi besar yang mengandung kekuatan dan tirani yang tiada bandingnya melesat melintasi cakrawala dan dengan kejam menabrak sosok cahaya iblis besar dengan cara yang mengejutkan. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema di langit. Seluruh kota boneka besar tampak bergetar saat gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang sangat mengamuk dengan panik membentangkan. Bang-bang. Tabrakan di langit tidak berlangsung lama sebelum orang banyak menyaksikan dengan takjub ketika sosok ilusi naga emas dan kera naga yang mengaum langsung menghancurkan sosok cahaya iblis besar itu. Begitu sosok cahaya iblis besar meledak, kulit dari banyak praktisi pemujaan boneka mengerikan di bawah menjadi pucat saat mereka dengan liar memuntahkan seteguk darah segar. Teng Lei dan yang lainnya juga terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Menatap formasi besar yang telah pecah di langit, terengah-engah terdengar di Great Puppet City. Tidak ada yang menyangka bahwa Lindong benar-benar dapat secara paksa menghancurkan formasi besar yang dibentuk oleh banyak praktisi sekte boneka mengerikan saja. Sekte boneka mengerikan memang begitu. Di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya, sosok besar di langit menundukkan kepalanya dan meraung. Raungannya seperti guntur saat bergema di seluruh kota boneka besar. Saya tahu bahwa masih ada praktisi kuat di sekte boneka mengerikan Anda. Jika Anda tidak dapat menerima ini, majulah. Cahaya keemasan melingkari tubuh Lindong, tatapannya yang keras dan kejam tiba-tiba melesat ke arah lokasi divisi cabang kultus wayang mengerikan saat raungan dingin sekali lagi terdengar. Ketika dia memasuki kota boneka besar, Martin kecil telah merasakan bahwa ada aura yang sangat kuat di area pemujaan boneka yang mengerikan. Aura itu praktis sebanding dengan Lin Langtian. Haha, aku hanya mengasingkan diri selama beberapa tahun. Apakah Provinsi Great Desolate lupa nama Chao Zhen tangan pembantai darahku? Bahkan generasi muda tanpa nama berani bertingkah buruk di sekte boneka mengerikanku. Petik 2. Sama seperti teriakan Lindong mendarat, tawa yang mengguncang dunia tiba-tiba terdengar di langit. Pada saat yang sama, sesosok cahaya berwarna darah yang sangat ganas tiba-tiba terbang keluar dari area divisi cabang kultus wayang mengerikan saat aura pembunuh yang dingin menyebar secara diam-diam seperti pisau yang memotong sampai ke tulang, menyebabkan ekspresi semua orang di kota mengubah. Tangan pembantai darah Chao Zhen. Tangan pembantai darah Chao Zhen yang sendirian membantai seluruh sekte asal Yuan besar. Dia sebenarnya masih di Great Puppet City. Mengapa dia tidak muncul selama setahun penuh? Saya pernah mendengar bahwa Chao Zhen berada di puncak tahap penciptaan Qi dan dia telah mengasingkan diri untuk menyerang tahap manifestasi selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu apakah dia berhasil tetapi berdasarkan auranya, dia setidaknya harus berada di level manifestasi setengah langkah. Petik 2. Setengah langkah menuju manifestasi. Saya tidak menyangka bahwa divisi cabang pemujaan wayang mengerikan kota boneka besar akan benar-benar memiliki praktisi yang begitu kuat untuk berjaga-jaga. Lindong benar-benar salah perhitungan kali ini. Ini akan benar-benar mengasyikkan. Setengah langkah menuju manifestasi. Ini sudah dapat dianggap sebagai salah satu level tertinggi di Provinsi Great Desolate. Seseorang benar-benar tidak tahu apa peluang kemenangan Lindong melawannya. Petik 2. Saya merasa peluangnya untuk menang tidak boleh melebihi 30%. Setengah langkah menuju manifestasi. Meskipun dia hanya setengah jalan untuk mencapai tahap manifestasi, masih ada kesenjangan yang sangat besar antara itu dan tahap penciptaan Qi tingkat lanjut. Petik 2. Menatap sosok cahaya berwarna darah yang terbang keluar dari divisi cabang kultus wayang mengerikan, seluruh kota wayang besar meledak menjadi gempar. Tatapan bingung terkunci pada sosok cahaya saat bisikan menyebar seperti air pasang. Itu memang tangan pembantai darah Chao Zhen. Sementara itu, di area sekte iblis besar dan aliansi bela diri, ekspresi Mu Qian, Wu Qi dan yang lainnya berubah saat mereka menatap sosok berwarna darah di langit. Sebagai penduduk Provinsi Great Desolate, mereka sangat akrab dengan nama ini, dan tidak pernah membayangkan bahwa orang yang mengerikan dan kejam ini akan benar-benar muncul di sini.
Sekarang, Lindong berada dalam bahaya kecil. Tangan pembantai darah Chao Zhen. Mata Lindong sedikit menyipit saat melihat ke arah sosok itu. Pada saat ini, pancaran sosok itu sedikit meredup, memperlihatkan sosok di dalamnya. Dia tampak setengah baya, dengan cahaya berdarah melingkari seluruh tubuhnya. Rambut merah panjang merahnya tampak sangat mempesona sementara aura yang sangat dingin dipancarkan dari tubuhnya. Selain itu, apa yang paling menarik perhatian Lindong adalah bahwa kilau merah-merah benar-benar menutupi lengan orang itu. Mereka tampak seperti bermandikan darah daging dan mengeluarkan jejak aura jahat. Saya tidak berpikir bahwa aura yang tersembunyi di dalam divisi cabang kultus wayang mengerikan sebenarnya adalah orang ini. Tatapan Lindong berkedip sedikit. Dia pernah mendengar reputasi Blood Slaughter Hand Chao Zhen sebelumnya. Dia sendirian mengubah seluruh sekte menjadi sungai darah, tidak meninggalkan apapun. Namanya yang mengerikan bergema di seluruh provinsi Great Desolate dan hanya selama beberapa tahun terakhir secara bertahap menghilang tanpa jejak. Ternyata, dia bersembunyi di sini menyerang tahap manifestasi. Aura orang itu jelas belum sepenuhnya berada pada tahap manifestasi. Dia harus paling banyak setengah langkah menuju manifestasi. Nak, apakah Anda membutuhkan saya untuk masuk? Suara Little Marten dengan penuh semangat terdengar di benak Lindong. Setengah langkah menuju manifestasi, apakah itu tahap kultivasi yang sama dengan Lin Langtian? Setelah mendengar ini, tangan Lindong mengepal ringan. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum dalam hatinya, tidak perlu untuk saat ini. Saya menantikan untuk menguji secara pribadi seberapa baik seorang praktisi manifestasi setengah langkah. Di ruang tablet kuno, Lin Langtian telah menunjukkan segala macam penghinaan terhadap Lindong karena kekuatan tahap manifestasi setengah langkah mantan. Sekarang kekuatan Lindong telah meningkat pesat, dia sangat ingin mengetahui dengan tepat seberapa kuat seorang praktisi manifestasi setengah langkah. Oleh karena itu, daripada mengatakan bahwa dia bersikeras bertarung dengan Chao Zhen ini, orang mungkin juga mengatakan bahwa dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menentukan dengan tepat apa yang ada antara dia dan Lin Langtian. Kapten Chao Zhen. Ketika para praktisi pemujaan boneka mengerikan melihat Chao Zhen muncul, mereka senang dan segera berkerumun sementara wajah mereka penuh hormat. Bahkan Teng Lei bertindak sangat sopan. Kalian semua terlalu mengecewakan. Dengan begitu banyak dari kalian di sekitar, namun kalian diprovokasi oleh generasi muda di depan semua orang, menyebabkan reputasi sekte boneka mengerikan kami mencapai titik terendah. Tatapan Chao Zhen menyapu Teng Lei dan yang lainnya dengan acuh tak acuh, namun suaranya yang membosankan membuat seseorang merasa kedinginan. Kapten, bukan karena kita tidak berguna, tapi Lindong ini memang memiliki beberapa keterampilan. Salah satu praktisi sekte boneka mengerikan tertawa pahit. Paman Chao Zhen, Lindong ini terus-menerus menyebabkan masalah bagi sekte boneka mengerikan kita. Lebih jauh lagi, dia bahkan merenggut simbol pupet tingkat tinggi yang seharusnya menjadi milik kita di domain tablet kuno. Karena itu, kita tidak boleh melepaskannya. Teng Lei mengertakkan gigi dan berkata, "Oh." Ketika dia mendengar kata-katanya, semburat dingin melintas di mata Chao Zhen, sebelum dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Lindong, yang berdiri di dekatnya. Tanpa basa-basi lagi, dia perlahan maju selangkah, sebelum Yuan Power berwarna merah darah menari-nari di sekujur tubuhnya, seperti badai. Sekte boneka mengerikanku telah didirikan di Provinsi Great Desolate selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menghina kami. Nak, aku tidak peduli dari mana asalmu. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Chao Zhen berdiri di udara dengan ekspresi dingin di wajahnya. Suaranya yang sedingin es dipenuhi dengan nada yang tidak bisa disembunyikan dan mendominasi. Pada saat yang sama, Yuan Power berwarna merah darah melolong dari dalam tubuhnya sebelum mereka berubah menjadi berbagai struktur kerangka di sekelilingnya. Auranya benar-benar mencengangkan dan membuat orang takut meremehkannya. Saya khawatir Anda tidak memiliki apa yang diperlukan. Lindong terkekeh sementara cahaya keemasan bergelombang di tubuhnya. Dia tidak berniat untuk menyerah bahkan dalam pertempuran kata-kata ini. Haha, sudah bertahun-tahun sejak ada orang yang berani berbicara kepadaku dengan cara ini.
Memang benar bahwa bayi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Namun, saya bukan guru yang baik hati. Karena kamu tidak mengerti prinsip ini, kamu harus membayarnya dengan nyawamu. Cao Zhen tertawa terbahak-bahak. Namun, niat membunuh yang kaya mengalir dalam tawanya. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong mendengus. Kemudian, dia tidak repot-repot berbicara dengannya lagi, saat dia mencengkeram telapak tangannya. Cahaya emas langsung berkerumun melintasi cakrawala, sebelum mereka langsung terwujud menjadi platform emas raksasa, sebelum Lindong dengan kejam melemparkannya ke kepala Cao Zhen. Nak, aku akan membuatmu menyesali setiap kata yang kamu katakan. Saat dia menatap platform emas yang masuk itu, Cao Zhen dengan dingin tertawa. Namun, dia sebenarnya tidak menunjukkan niat untuk mundur. Sebaliknya, cahaya keemasan berdarah bergelombang di lengannya, sebelum dia segera meninju dan membanting ke platform emas itu. Dentang. Suara metalik yang tajam memantul dengan jelas melintasi langit sementara angin kejutan energi yang mencengangkan menyapu. Kemudian, platform emas raksasa itu benar-benar terpesona oleh satu pukulan dari Cao Zhen. Sepertinya setengah langkah menuju manifestasi memang jauh lebih kuat daripada tahap penciptaan Ki tingkat lanjut. Nak, aku akan membiarkanmu mengalami lengan pemakan darah iblis besarku. Setelah menerbangkan platform emas itu dengan satu pukulan, sosok Cao Zhen dengan keras berlari ke depan sebelum dia dengan cepat muncul di depan Lindong seperti hantu berdarah dengan cahaya berdarah bergelombang di lengannya. Kemudian, tengkorak energi merah darah yang terus-menerus melolong, dengan cepat terwujud di bawah tinjunya, sebelum mereka memenuhi cakrawala dan menghujani Lindong. Aduh, tengkorak ini sangat aneh. Begitu mereka terwujud, mereka segera merilis serangkaian tangisan yang menusuk. Tangisan ini tampaknya mempengaruhi kondisi mental seseorang dan menyebabkan seseorang tidak dapat fokus dalam menghadapi musuhnya. Sungguh teknik yang aneh. Namun, tidak mudah untuk mengganggu kondisi mentalku. Ketika dia mendengar tangisan aneh itu, Lindong agak terkejut. Segera, dengan jentikan pikirannya, aliran api energi mental dengan cepat muncul di depannya. Kamu akan hancur. Ketika api energi mental itu muncul, Lindong mengayunkan tinjunya saat Great Sun Thunder Yuan yang gemerlap meletus dan berubah menjadi beberapa tinju raksasa yang bersinar. Kemudian, api energi mental ini menempel pada kepalan tangan raksasa itu sebelum mereka bertabrakan secepat kilat dengan lengan berdarah Cao Zhen. Bang bang bang. Setelah tabrakan hebat, tengkorak berdarah itu dengan cepat dihancurkan oleh api energi mental. Sementara itu, kekuatan Yuan yang kuat di belakang lengan berdarah itu semuanya dilawan oleh tinju raksasa yang bersinar itu. Anak yang hebat, kamu benar-benar dapat menggunakan api energi mental bersama dengan Yuan Power untuk menghancurkan tinjuku yang berdarah. Ketika dia melihat ini, serangannya sebenarnya telah dilawan oleh Lindong. Cao Zhen jelas terkejut. Namun, dia masih seorang praktisi sejati setengah langkah menuju manifestasi. Oleh karena itu, dia menyentak tubuhnya, sebelum kekuatan Yuan yang sangat kuat meletus dan dengan paksa meniup semua tinju kekuatan Yuan raksasa yang dilapisi dengan api energi mental. Bas-bas. Setelah meniup tinju raksasa itu, Cao Zhen dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan, sementara dia menekuk telapak tangannya menjadi bentuk seperti cakar. Kemudian, Yuan Power merah darah dengan cepat berkumpul di ujung jarinya. Sama seperti pisau tajam, dia dengan kejam menusuk organ vital Lindong. Namun, saat ia menghadapi serangan tangguh Cao Zhen, tubuh Lindong langsung berubah menjadi warna seperti kaca, sementara tubuhnya mulai berkembang secara bertahap. Saat ini, dia telah mendorong kekuatan Yuan, tubuh guntur giok serta transformasi kera iblisnya secara maksimal. Kekuatannya sangat kuat dan dia langsung melawan Cao Zhen itu tanpa mundur sama sekali. Di langit, dua sosok melintas dengan cepat dan menyebabkan gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Banyak orang di bawah menatap tepat ke arah mereka. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa mereka berdua sedang melakukan deathmatch. Oleh karena itu, jika salah satu dari mereka membuat kesalahan kecil, mereka akan langsung terbunuh. Lindong itu sebenarnya bisa mengandalkan stamina tahap penciptaan Ki awalnya untuk menandingi Cao Zhen, yang setengah langkah menuju manifestasi. Itu benar-benar luar biasa. Ya,
Bagaimanapun, dalam hal cadangan Yuan Power, dia pasti kurang dibandingkan dengan Chao Zhen. Jika ini berlarut-larut, dia secara bertahap akan mulai lelah. Namun, Chao Zhen itu adalah praktisi elit yang terkenal di Provinsi Desolate besar. Sekarang dia telah dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan oleh anggota generasi yang lebih muda, tampaknya agak tidak enak dilihat. Petik 2. Pertarungan mencengangkan yang terjadi di udara menyebabkan beberapa orang menatap kagum. Pada saat yang sama, itu juga mengundang beberapa bisikan di bawah. Ledakan. Saat bisikan itu berakhir, sebuah ledakan terjadi di udara. Kemudian, orang banyak melihat sosok Lindong mundur beberapa lusin langkah sebelum dia akhirnya menstabilkan dirinya. Terbukti, dalam hal kekuatan Yuan Power mereka, dia masih kalah dibandingkan dengan Chao Zhen. Kamu cukup mampu untuk bertarung beberapa ronde melawanku. Namun, jika hanya itu yang Anda miliki, saya akan mengklaim hidup Anda dalam 10 ronde berikutnya. Chao Zhen menatap Lindong. Meskipun dia memegang tangan atas, wajahnya muram. Lagi pula, di matanya, Lindong hanyalah anggota generasi muda. Haha, luar biasa. Berbeda dengan ekspresi Chao Zhen, Lindong tertawa terbahak-bahak. Pertarungan mereka sebelumnya seperti kilat di dalam botol dan meskipun dia hanya lolos, itu sangat mengasyikkan. Jenis pertempuran ini persis seperti yang dia butuhkan. Setengah langkah menuju manifestasi memang mampu. Namun, sepertinya hanya itu yang kamu punya. Lindong maju selangkah, sementara semua kekuatan Yuan di tubuhnya meledak. Segera, langit mulai gelap. Faktanya, semua kekuatan Yuan di ruang ini mulai mengamuk pada saat ini. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar memicu perubahan di lingkungan alam, wajah Chao Zhen mulai berubah serius. Paman Chao Zhen, hati-hati. Anak itu akan menggunakan manifestasi seni bela diri. Berdiri di dekatnya, murid Teng Lei menyusut saat dia berteriak. Manifestasi seni bela diri. Ketika dia mendengar kata-kata itu, mata Chao Zhen membeku. Segera, dia tertawa dengan acuh tak acuh, jadi bagaimana jika dia tahu seni bela diri manifestasi? Nak, hari ini saya akan memberitahu Anda bahwa bahkan jika Anda memiliki seni bela diri manifestasi, di depan seseorang yang benar-benar terampil, Anda masih bukan apa-apa. Petik 2. Kalau begitu, buktikan padaku bahwa kamu berhak mengucapkan kata-kata itu. Lindong terkekeh saat kekuatan Yuan di tubuhnya menyembur keluar dan menyapu cakrawala. Seketika, awan badai memenuhi cakrawala sementara kekuatan Yuan di domain ini mulai mengamuk. Pada saat yang sama, suara sedingin es Lindong, yang dipenuhi dengan niat membunuh, tiba-tiba memantul ke seluruh kota. Jari surgawi yang terpenjara hebat, setengah jari mengejutkan surga. Bum bum bum. Di langit di atas kota boneka agung, awan hitam tiba-tiba menyembur, menutupi langit saat hari mulai gelap. Yuan Power yang menakutkan mendesing, menyebabkan suara seperti guntur yang menggelegar. Saat mereka menatap langit yang berubah warna dalam sekejap, keterkejutan muncul di wajah banyak orang di dalam Great Puppet City. Apakah ini kekuatan seni bela diri manifestasi? Setelah digunakan, itu benar-benar mampu menunjukkan tanda-tanda perubahan area. Dengan kekuatan seperti itu memang layak untuk manifestasi nama. Manifestasi seni bela diri. Di area divisi cabang Sekte Iblis Besar dan Aliansi Bela Diri, para praktisi di kedua sisi memasang ekspresi serius saat menatap awan hitam yang bergemuruh di langit. Samar-samar, mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan yang dengan cepat berkumpul dari tanah. Bajingan itu. Kelopak mata Teng Lei dengan cepat melompat karena begitu heran dengan pemandangan aneh di langit, tapi segera setelah itu, hatinya dipenuhi dengan rasa iri. Bagaimana seni bela diri semacam ini bisa jatuh ke tangan generasi muda tanpa nama seperti Lindong? Bahkan jika kamu memiliki seni bela diri manifestasi, kamu jelas bukan tandingan Chao Zhen. Ketika Anda dikalahkan, saya akan menggunakan segala cara untuk memaksa Anda menyerahkan seni bela diri manifestasi. Tatapan Teng Lei berkedip-kedip dengan kekejaman sebagai tampilan seram muncul di wajahnya. Bum bum, tubuh Lindong melayang di langit, membiarkan awan hitam di atasnya bergemuruh sesuka hati.
Gelombang demi gelombang Yuan Power yang sangat kuat seperti gelombang saat mereka terus-menerus mengalir keluar dari dalam sebelum akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan yang tersebar di tanah. Namun, hamburan semacam ini tidak menghilang menjadi kehampaan melainkan dengan cepat menyerap kekuatan Yuan di dekatnya sambil berhamburan. Kekuatan Yuan emas melilit tubuh Lindong, dan dikombinasikan dengan awan hitam yang mengepul. Dia tampak seperti dewa yang memerintah langit dan bumi, pemandangan yang sangat mengesankan. Di langit, Yuan Power yang kuat dengan cepat berkumpul dan dengan cepat mengembun untuk membentuk jari emas besar 100 meter di bawah perhatian mata yang tak terhitung jumlahnya. Jari besar itu sangat besar, seperti pilar yang menjulang ke langit. Itu tertutup rapat dalam berbagai pola mendalam yang tak tertandingi yang tampak seperti simbol alam dan penuh dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Namun, dibandingkan ketika dia sebelumnya menggunakan jari surgawi penjara desolate hebat, itu jelas sangat berbeda. Sebelumnya, itu adalah jari yang benar-benar besar, tetapi sekarang hanya setengah jari. Itu benar, jari besar berwarna emas itu hanya setengah jari, tapi meskipun begitu, kekuatannya sudah menggetarkan bumi. Wow! Jari emas besar itu terbentuk saat badai dengan cepat terbentuk di sekitarnya, pemandangan yang sangat kejam. Pergi. Badai yang memenuhi langit mengamuk. Mata Lindong tiba-tiba menjadi dingin saat jarinya tiba-tiba menusuk ke bawah melalui udara. Segera, tanah bergetar saat setengah jari emas besar itu langsung turun. Pada saat itu, seolah-olah langit terkoyak secara paksa. Aku akan menunjukkan kepadamu hari ini bahwa sebelum kekuatan manifestasi setengah langkahku, apa yang disebut seni bela diri manifestasi kamu tidak berguna. Cao Zhao mengangkat kepalanya ke langit, tampak sangat arogan dan tirani saat dia berbicara. Sebagai praktisi manifestasi setengah langkah, dia memang berhak untuk sombong dan tidak ada yang berani mempertanyakan kata-katanya sama sekali. Ketika teriakannya jatuh, Cao Zhen tiba-tiba maju selangkah. Kekuatan Yuan berwarna darah meledak dari tubuhnya seperti gunung berapi dengan ledakan keras. Dalam sekejap mata, cahaya berwarna darah memenuhi ruang 100 meter di sekitarnya. Menghasilkan. Setelah melihat perlawanan Cao Zhen, Lindong dengan dingin berteriak saat gelombang yang sangat kuat tiba-tiba terbentang dari setengah jari emas cahaya. Seketika, kekuatan Yuan di sekitar Cao Zhen benar-benar mengeras dengan cepat, seperti penjara, menyebabkan dia tidak bisa mengelak. Ingin mengikatku hanya dengan kekuatan panggung Ki Creation-mu, tidak masuk akal. Ketika dia merasakan kekuatan Yuan yang memadat di sekelilingnya, pupil Cao Zhen menyusut saat dia mengaum dengan marah. Yuan Power yang berwarna darah dengan panik mulai berputar, dengan paksa menyentak kembali Yuan Power yang mengeras. Teknik Yuan darah hebat, 9 langkah mengguncang langit. Setelah mendorong kembali kekuatan Yuan yang solid, Cao Zhen dengan cepat mendapatkan kembali gerakannya. Darah yang meluap berwarna Yuan Power menyelimutinya saat dia tiba-tiba melangkah maju seperti kilatan petir. Bum 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 bum. Saat Cao Zhen melangkah maju, langit langsung berguncang. Kekuatan Yuan yang kuat tanpa darah yang sama melonjak di sekujur tubuhnya seperti naga untuk setiap langkah yang diambilnya, pemandangan yang sangat mengerikan. 9 langkah. Cao Zhen mengambil total 9 langkah dan saat langkah terakhirnya mendarat, pakaiannya mengepul tanpa angin sementara kepalanya yang penuh dengan rambut merah darah menari-nari bahkan lebih maniak. Setelah 9 langkah, aura Cao Zhen sekarang bisa dibilang sangat kuat sampai batasnya. Di hadapan aura semacam ini, bahkan seorang praktisi tahap Ki penciptaan tingkat lanjut biasa hanya bisa merangkak atau berlutut. Aura semacam ini bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh tahap penciptaan Ki. 9 langkah mengguncang langit. Ini adalah seni bela diri kelas 9 dan merupakan seni bela diri yang diperoleh Cao Zhen dari tablet kuno Great Wastelens tahun itu. Seni bela diri inilah yang memungkinkan dia untuk berdiri jauh di atas tingkat kultivasi yang sama dan bahkan membantai seluruh kekuatan ke Sekte Yuan. Saat mereka menatap Cao Zhen yang menakutkan di langit, warna wajah orang-orang di kota boneka besar berubah. Keheranan muncul di mata bahkan praktisi Sekte Iblis Besar dan aliansi bela diri. Tingkat seni bela diri ini ditambah kekuatan manifestasi Cao Zhen yang sekarang setengah langkah. Persisnya seberapa menakutkan kekuatan semacam ini. Pada saat ini,
Meskipun semua orang tahu bahwa Lindong tahu seni bela diri manifestasi yang lebih kuat, banyak orang masih mulai condong ke arah Cao Zhen. Bagaimanapun, masih ada perbedaan besar antara kekuatan sejati keduanya. Tahap awal penciptaan Qi dan setengah langkah menuju manifestasi. Ini adalah seluruh tingkat perbedaan. Untuk menjembatani kesenjangan semacam ini sangat sulit. Generasi yang lebih muda, Anda hanya memiliki seni bela diri manifestasi tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Benar-benar sia-sia. Anda mungkin juga memberikannya kepada saya untuk menghindari menodai nama seni bela diri manifestasi. Haha. Di langit, setelah mengambil 9 langkah, aura Cao Zhen telah mencapai puncaknya. Dia tanpa rasa takut mengangkat kepalanya dan menatap jari emas besar seperti pilar surgawi yang turun. Dia bisa merasakan tekanan mengerikan yang memancar keluar dari jari besar itu tetapi tidak sedikit pun takut saat dia tertawa terbahak-bahak sebelum meninju. Bum bum bum. Pukulan Cao Zhen sepertinya meledakkan udara di area ini. Ledakan sonik yang tak terhitung jumlahnya terbentuk karena pukulan ini, menggelegar melintasi langit dengan momentum besar. Mengaum. Saat pukulan itu terbang, darah yang menghancurkan bumi berwarna Yuan Power dengan panik menyembur keluar. Pada akhirnya, itu langsung berubah menjadi ular sanca besar berwarna darah berukuran 100 meter yang meraung ke langit. Itu mengeluarkan energi yang kuat tanpa gelombang energi yang sama saat ia menyerbu ke depan, pantang menyerah saat ia dengan keras berbenturan dengan jari besar berwarna emas dengan ledakan keras. Bang! Dunia tampak menjadi sunyi dalam sekejap. Kemudian, cahaya keemasan dan cahaya berwarna darah tiba-tiba meledak. Seluruh langit dipenuhi oleh dua warna energi yang menakutkan. Seluruh kota boneka besar menggigil menghadapi ledakan ini saat banyak orang buru-buru mundur dengan waspada. Layar cahaya Yuan Power dengan cepat menyelimuti tubuh mereka, takut mereka akan terpengaruh oleh gelombang energi. Sementara mereka mundur, tatapan yang tak terhitung jumlahnya juga terkunci ke langit, hanya untuk melihat setengah jari berwarna emas turun yang meledak benar-benar ditahan oleh piton berwarna darah besar, sama sekali tidak diizinkan turun 1 inci lebih jauh. Langit berputar di tempat di mana setengah jari berwarna emas dan piton berwarna darah besar bersentuhan. Gelombang demi gelombang energi yang sangat kuat seperti riak padat saat mereka dengan cepat menyebar keluar, memancarkan suara ledakan yang menggelegar. Haha, generasi muda, seni bela diri manifestasi hanya ada di tanganmu. Lebih baik bagimu untuk dengan tulus menyerahkannya. Guntur menggelegar di langit saat tawa liar dan bangga Cao Zhen bergema di cakrawala. Cao Zhen sebenarnya bertahan dalam seni bela diri manifestasi Lindong. Benar-benar tangguh. Seperti yang diharapkan dari praktisi manifestasi setengah langkah. Itu benar. Kesenjangan antara setengah langkah menuju manifestasi dan tahap penciptaan Qi terlalu besar. Sepertinya bahkan seni bela diri manifestasi tidak dapat menebusnya. Petik 2. Setelah mendengar tawa liar Cao Zhen, suara terengah-engah terdengar di kota. Paman Cao Zhen, bunuh anak nakal itu dan ambil seni bela diri manifestasinya ditambah boneka simbol kelas atas. Ketika dia melihat Cao Zhen menang, Teng Lei sangat senang saat dia berteriak. Apakah kamu mendengar generasi yang lebih muda itu? Apakah Anda benar-benar ingin saya secara pribadi melakukannya? Rambut darah Cao Zhen menari sambil tertawa terbahak-bahak. Untuk benar-benar tampil sangat senang. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa seni bela diri manifestasi hanya memiliki sedikit kemampuan ini? Katak bodoh di dasar sumur. Namun, dalam menanggapi tawa liar Cao Zhen, ekspresi Lindong di langit acuh tak acuh. Cahaya keemasan berkedip di matanya saat tawa dinginnya turun. Saat tawa dingin Lindong terdengar, cahaya keemasan di matanya semakin intens. Dia tiba-tiba melangkah maju dan sekali lagi menunjuk ke udara. Bum bum. Sebuah jari menunjuk ke depan sebagai Yuan Power yang tak terbatas secara instan menyembur keluar dari tubuh Lindong tanpa cadangan. Segera, cahaya keemasan berputar di sekitar setengah jari berwarna emas di bawah dan di bawah perhatian mata yang tak terhitung jumlahnya. Setengah jari benar-benar dengan cepat diperpanjang dan pada akhirnya berhasil tumbuh menjadi jari yang lengkap. Jari surgawi yang hebat, memenjarakan dunia dengan satu jari. Cahaya keemasan yang cemerlang memancar di cakrawala.
Jari besar itu seperti pilar dunia yang menghubungkan langit dan bumi saat sekali lagi ditekan dengan ledakan keras. Bang! Saat ditekan ke bawah kali ini, tanah langsung menjadi gelap, menyebabkan piton berwarna darah besar berukuran hampir 100 meter meledak hampir seketika di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya. Menatap adegan ini, seringai gila di wajah Cao Zhen dan kegembiraan di wajah Teng Lei juga seketika membeku saat kengerian tak tertandingi dengan cepat menyebar dari kedalaman mata mereka. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seni bela diri manifestasi. Kehancuran yang tak terhentikan.